Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Syafi'i dengan NPM 20130250115. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi binary search algoritma. Baik, untuk selanjutnya marilah kita saksikan videonya. Nah, apa sih binary search algoritma? Nah, binary search adalah pencarian data dari suatu data array yang urut dengan membagi dua data array menggunakan nilai tengah sebagai batasnya. Nah, rumusnya adalah tengah sama dengan awal ditambah akhir dibagi dua. Nah, seumpamanya kita mempunyai sebuah data ini dengan jumlah 7 data. Nah, hal yang perlu kita ketahui adalah indeks itu dimulai dari 0. Nah, jadi ini adalah mulai dari indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, nilai di atas belum urut, maka kita harus mengurutkan terlebih dahulu, lalu baru bisa melakukan proses binary search. Baik, untuk selanjutnya kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Nah, maksudnya apa? Ketika kita mencari sebuah data, nah data itu tidak tepat berada di tengah. Jika tengah sama dengan cari, maka tengah sama dengan awal ditambah akhir dibagi dua. Jika tengah kurang dari cari, maka awal sama dengan tengah ditambah 1. Nah, jika tengah lebih dari cari, maka akhir sama dengan tengah dikurang 1. Nah, untuk lebih lanjutnya mari kita buka programnya. Nah, ini adalah salah satu contoh program binary search. Nah, untuk seperti biasa yang di atas kita tuliskan struktur data bahasa pemrograman C++ ya, yaitu include iostream using namespace std, kemudian in main. Nah, kita membuat variabel data, kemudian kita membuat cout, inputan keyboard, masukkan jumlah data. Nah, maksudnya kita nanti akan memasukkan terserah kita jumlah data yang kita inginkan. Seperti contohnya tadi adalah 7 data, kemudian sin data. Nah, kita akan memasukkan nilai ke dalam data, kemudian kita melakukan looping atau pengulangan for. Nah, ini maksudnya tujuannya yaitu kita akan memasukkan nilai-nilai dari indeks tersebut. Nah, jadi seumpamanya kita memasukkan jumlah datanya sebanyak 7, maka kita akan menuliskan secara manual nilai dari indeks ke-1 sampai indeks ke-6, atau nilai ke-1 sampai nilai ke-7 ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu ini adalah pengulangan lagi for. Nah, ini ada for di dalam for, kemudian di sini ada perintah swap. Maksudnya yaitu kita akan menukar atau mengurutkan nilai tadi yang kita masukkan. Jika kita memasukkan nilai tidak urut, maka di sini prosesnya yaitu mengurutkan mengurutkan nilai tersebut ya. Mari kita cek dulu dengan mengcompile dan run programnya agar lebih jelas. Nah, di sini ada inputan data, masukkan jumlah data. Misalkan kita memasukkan 7. Kemudian, nah kita akan memasukkan nilai ke-1 sampai ke-7. Nah, seumpamanya kita memasukkan nilai dengan secara acak ya. 2, 1, 3, 4, 7, 6, 5. Nah, ini kan datanya acak. Maka ketika kita enter, data yang telah diurutkan. Nah, ini adalah proses dari program yang tadi. Jadi datanya akan diurutkan mulai dari 1 sampai dengan 7. Nah,
kemudian kita kembali lagi dengan programnya. Nah, baru kita akan melakukan proses binary search. Nah, kita akan membuat variabel mencari, kemudian cout kita membuat inputan program lagi, masukkan nilai yang dicari. Nah, ini nanti kita akan mencari sebuah nilai itu berada di indeks keberapa atau di indeks mana gitu ya. Kemudian kita sin cari, kemudian kita akan membuat variabel lagi dengan tipe data integer, yaitu awal, tengah, akhir, kemudian indikator sampai dengan 0. Nah, kita akan melakukan pengulangan while di sini ya. Indikator sama dengan 0 dan awal kurang dari atau sama dengan akhir, maka tengah sama dengan awal ditambah akhir dibagi 2. Ini adalah rumusnya ya. Jika nilai tengah sama dengan yang dicari, maka break. Nah, jika nilai itu berada di tengah dan sudah sama dengan yang kita cari, maka program akan berhenti di sini, yaitu kita break. Dan jika tidak memenuhi syarat ini ya, maka kita akan lanjut ke program bawahnya. Jika nilai tengah kurang dari yang dicari, maka rumusnya adalah awal sama dengan tengah ditambah 1. Nah, jika bukan ini lagi, maka akan lanjut lagi ke program bawahnya, yaitu akhir sama dengan tengah dikurang 1. Nah, kita akan membuat statement if indikator sama dengan 0, maka tampilkan nilai ditemukan pada indeks ke tengah. Nah, jika bukan di atas, maka tampilkan data tidak ditemukan. Ini ketika kita memasukkan data yang tidak ada di data yang kita masukkan tadi. Nah, mari kita buat, kita compile dan run. Nah, masukkan jumlah data 7. Nilai ke 1 kita acak 3, 2, 4, 1, 5, 7, 6. Nah, maka data yang telah diurutkan ini. Kemudian memasukkan nilai yang dicari. Nah, samanya kita akan mencari nilai 4. Kita masukkan 4. Nah, nilai ditemukan pada indeks ketiga. Mengapa indeks ketiga? Karena indeks itu dimulai dari 0. Jadi ini 1 ini indeks ke 0, indeks ke 1, indeks kedua, dan indeks ketiga. Jadi nilai 4 ini berada di indeks ketiga. Seperti itu. Nah, mungkin dari sini teman-teman bisa memahami bagaimana proses membuat binary search atau cara kerja binary search. Mungkin ini saja video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.